Tentang tabur tuai karma yang dirasakan seseorang yang udah nyakitin zodiak terpilih di akhir bulan Mei 2026 ini. Apa sih yang dia rasakan? Kita buka sama-sama ya buat zodiak siapa kali ini. Ini zodiaknya kita buka sama-sama. Buat zodiak siapa kali ini? Capricorn, orang yang udah nyakitin zodiak Capricorn di akhir bulan Mei 2026 ini, apa sih yang dirasakan? Kita buka sama-sama ya energinya Capricorn. Ini kartunya tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan, yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya. Bijak dalam menawarkan bimbingan, bijak dalam mengambil keputusan. Budayakan nonton dari awal sampai akhir biar gak gagal paham. Capricorn, kita buka ya. Sebelum ke energi karmanya dia di kartu ini, kita buka dulu orang yang nyakitin Capricorn saat itu energinya seperti apa sih gitu ya. Ini kartunya Capri saat itu gitu ya, ketika nyakitin energinya dia lagi tenggelam dalam permasalahan hidupnya, lagi kacau di keadaannya, lagi terasa sakit gitu ya di pikirannya. Ini energi paling sakit di kartu tarot, tapi di energinya itu malah nyakitin orang-orang sekitar gitu ya. Dia yang punya masalah di kehidupannya, dia yang punya masalah di keadaan dia sendiri. Cuman kok bisa ngeremet ke Capricorn gitu. Jadi ada mungkin ya orang yang ketika lagi nggak baik-baik aja dirinya, lagi nggak, pikirannya lagi kacau, kadang suka marah-marah ke orang-orang sekitar gitu, kadang suka ngeluapin marahnya ke keadaan sekitar gitu, di energi. Kita buka. Kenapa sih dia nyakitin Capricorn dari keadaan yang gak sesuai dengan apa yang diharapkan? Ace of Pentacle, Page of Swords. Ini permasalahan dari perasaannya sendiri gitu ya. Padahal energi dia saat itu Ace of Pentacle. Kalau dianya niatan baik, keinginan baik untuk mewujudkan sesuatu, bisa aja terwujud, bisa aja terjadi. Cuman karena perasaannya lagi kecewa gitu, jadi nggak tahu arah tujuan mau kemana. Di keadaan ini pikirannya nggak mampu buat mencerna apa yang terjadi gitu. Jadinya keinginan nggak jelas, keadaan kayak kacau gitu ya, apa yang dimau nggak tercapai. Ketambah lagi mungkin di sini Capricorn cuman mau ngingetin ya, atau Capricorn sebatas apa di sini ya. Soalnya ketika energinya saat itu kacau gitu, Capricorn bisa aja kena marah, kena semprot. Makanya ya tersakiti. Tapi di energi ini kalau dia sadar gitu ya, kenapa karma itu datang, kenapa dia energi saat itu kayak gini gitu ya, perbaikan dirinya lah ya yang belum beres. Ini Capricorn datang, karma dari Capricorn buat ngingetin dia kembali gitu ya. Kayak orang tuh udah dikasih teguran tapi nggak sadar, dikasih lagi teguran baru gitu ya, keadaan baru ya. Ini energinya lupa ya, simpan aja di sini buat nanti pengingat. Nah sekarang karmanya apa sih gitu, tegurannya lagi ini ya, udah dapet teguran masih belum sadar ya, dapet teguran kembali di energi ini nih kartunya Capricorn. Seseorang yang nyakitin Capricorn kemarin yang berada di energi tadi, apa sih yang dia rasakan di akhir bulan Mei ini? Yang dia rasakan di akhir bulan Mei ini, 2 tongkat, nggak punya pilihan, nggak punya jalan. Dia kayak bingung sama jalannya sendiri. Ini aku mau kemana sih jalannya gitu ya, mau lewat sini nggak ada, mau lewat situ nggak ada. Apakah nyari jalan lain lah ke sini, apakah nyari jalan lain lah ke situ. Dia sendiri bingung sendiri di perjalanannya, di keadaannya ya. 2 tongkat gini
Kadang orang teh nggak yakin gitu ya sama dirinya sendiri, kayak plan gitu, maju ke sini kacau, maju ke sana kacau. Apakah ini assumption harusnya dia mampu, jadi nggak usah nyari jalan ke sana ke sini, nantinya ngerembet permasalahannya gitu. Soalnya sifat sikap dia masih seperti yang kemarin. Ini harusnya dia mampu ngendaliin semua di pikirannya gitu ya. Bukan masalahnya bukan jalan, dia mau berusaha nyari kebahagiaan tapi takut. Kening opsi dianya langkahnya itu yang salah. Ini orang udah kena trauma gitu ya, udah trauma sebenarnya, tapi kena teguran lagi. Yang dia rasakan saat ini pengen lepas, pengen ada kebahagiaan di kehidupannya, kayak nggak bahagia gitu ya, sedih di perasaannya karena rasa kecewa tadi, karena ketakutan tadi. Ketakutan ini yang dibikin sendiri ya, karena dianya sendiri yang sifatnya seperti itu. Makanya mau kemanapun dia ngelangkah, mau kemanapun dia berjalan, gak akan ada kebahagiaannya. Capricorn, kalau Capricorn kemarin tersakiti sama energi seperti ini ya sebenarnya biarkan aja karma berjalan dengan sendirinya, dia juga sakit sendiri di energi ini. Ini ya karmanya, ada rencana yang mau dia lakukan, dia mengejar, cuman balik lagi ke tadi, dia pilihan lain. Ketika dia punya pilihan lain pasti ngerencanain sesuatu. Di sini ada desan mungkin aja bisa aja terjadi, terwujud kalau dianya ada perubahan. Ini yang ngehalangin perubahan. Masih seseorang yang sama, masih keadaan yang sama, makanya nggak akan ada perubahan. Harusnya dari dirinya dia dulu gitu perubahannya. Tadi ya ketika dia lagi kacau, jangan bawa kekacauan ke keadaan sekitar. Kalau bisa beresin dulu di kesendiriannya, baru atasin permasalahan-permasalahan yang ada. Ini ada kenegopan, masih tetap maju, masih tetap berjalan, masih tetap ngusahain. Cuman apa yang diusahakan, apa yang sedang dia lakukan, apa yang sedang dia kejar, gak akan ada hasilnya, gak akan kelihatan hasilnya. Kenegopan, desan, perubahan. Ini energinya ya, kita buka sama-sama. Yang baru masuk, salam kenal dari saya Rizky. Makasih banyak yang udah subscribe, share, like, komen. Makasih yang udah aktifin tombol lonceng. Makasih yang udah personal reading. Ini kita buka energinya. Ada energi temperan, ikutin kata hati. Ada gagal, ada kecewa lagi karena siklusnya masih berulang seperti kemarin. Ini yang mau belanja silahkan klik aja linknya di sini, ada produk apa aja. Yang nggak belanja juga nggak apa-apa, silahkan klik aja ya. Sekarang apa sih yang dia perlukan sekarang? Apa sih yang diperlukan di energi ini? Apa yang diharapkan di keadaan ini? Apa yang harus diperbuat dari keadaan ini? Ini energinya Capricorn. Di sini ada kenegopan. Yang namanya kenegopan, seseorang berjalan, usahain. Tapi sebenarnya kalau dirinya belum ada perubahan, apapun yang direncanakan, apapun yang dilakukan, gak akan kebaikan, gak akan ada kebaikan. Ini dia tetap sendiri, tetap sendiri dengan kekecewaannya dia. Ini dia melangkah, sebenarnya ada yang mau direncanain untuk memperbaiki dirinya, untuk memperbaiki kehidupannya. Cuman rencana ini bisa percuma gitu ya. Di sini ada The Devil. Rencana ini percuma karena di sini juga ada The Devil. Yang namanya The Devil, gangguan sifat sikap gitu dari dirinya sendiri. Sifat sikap yang ujung-ujungnya ngerugiin dirinya sendiri, tapi dia ngerasa nyaman di keadaan ini, nggak apa-apa gitu ya. Ketika dia marah ngeluapin kemarahan ke orang lain, ya nggak apa-apa, biar dia tenang. Cuman sebenarnya di situ The Devil, kemarahan itu yang ngerugiin dirinya sendiri. Ini ada energi Nine of Cup. Energi Nine of Cup ini dia ngurung diri sendiri, ngurung diri karena keadaan, nggak ada orang yang ngedekat ke dia. Berusaha nenangin diri tapi nggak bisa. Di sini ada The Devil. Kadang The Devil godaan kepikirannya dia ya, yang harusnya dia berpikir positif, yang harusnya dia berpikir baik, tapi di perasaannya kayak dendam,
jadi benci, jadi dendam gitu ya. Jadi sebenarnya percuma di energi ini dia ngerencanain sesuatu tapi belum ada perubahan, makanya hasilnya nggak akan sama, masih tetap hasil yang kemarin gitu ya. Ini The Empress, dari dirinya sendiri belum mampu, makanya nggak ada kebaikan-kebaikan yang datang. Emperor datang di energi ini. Energinya dia merencanain sesuatu, dia mungkin bisa ngerasa wah ini aku mampu nih maju gitu ya dari kesendiriannya ini, bisa. Cuman nggak ada kebaikan yang datang dari rencananya dia, walaupun dia punya keberanian buat maju gitu dari pilihan-pilihan jalan-jalannya gitu ya. Ini jalan sebenarnya jalan dari permasalahannya dia gitu ya, pengen nyari jalan tapi sebenarnya bukan jalannya yang nggak baik, jalan dari permasalahan dia gitu ya, sebenarnya dari dirinya sendiri yang nggak baik. Makanya mau gimana pun dia nyari jalan, nggak akan ada kebaikan, nggak akan ada pencapaian kalau dirinya sendiri belum ada perubahan. Ini yang dia lakukan apa sih di energi ini? Yang dia lakukan berusaha ngikutin arusnya gitu ya. Ketika ada permasalahan ke sini ya udah ngikut. Bukan ngikut permasalahannya sih ini Two of Cups. Soalnya apa yang dia usahakan nggak sama hasilnya, nggak ada kebersamaan. Dia ngikutin arus teh dari yang terjadi gitu ya, sesuai dengan kelakuannya dia. Dia marah-marah di sini. Mungkin nambah orang yang sakit hati. Udahlah, ngikutin arusnya gitu. Gimana pun itu, maju lagi nyari ngedeketin orang. Bukannya ada kebersamaan karena King of Swords di sini kekeras kepalanya dia gitu ya, yang bikin sakit hati orang-orang sekitar. Yang ujung-ujungnya sebenarnya permasalahannya jadi ngerembet kemana-mana gitu ya, dari sikap sifatnya dia, dari kelakuannya dia. Sekarang ada kata hati, ada ngikutin kata hati gitu. Seseorang di sini lebih ke diam di energi ini, ngikutin kata hatinya. 2 tongkat, jalan. Targetnya King of Swords, tentang keyakinan di pikiran. Dari energi ini ke depannya 6 of Cups, lebih ke ngelihat, memantau dari kejauhan. Sekarang gini, Kak Capricorn, ini ngikutin kata hati gitu ya. Ini kemana sih baiknya gitu. Dia udah ngikutin kata hati. Ada 2 tongkat di sini, 2 tongkat sebenarnya jalan. Oh iya, aku ke sana gitu. Tapi ini bukan kata hati yang baik yang dia ikutin, tapi lebih ke ego. Dia nggak yakin apakah bisa atau enggak, cuman bisa ngelihat dari kejauhan. Karena setiap jalan yang dia pilih, mungkin solusi ada di tiap jalan yang dia pilih juga. Udahlah, dekat ke sini gitu ya. Mungkin bisa lebih baik. Bisa sebenarnya kalau dia nggak ngikutin ego seperti energi tadi gitu. Ketika punya masalah ngerembet ke yang lain, padahal masalah itu masalah pribadi dianya. Makanya di energi ini dia sendiri cuman ngelihat kok orang lain bisa bahagia, kok orang lain bisa lebih baik, kok orang lain bisa gini gitu. Makanya dia sebenarnya sendiri di energi ini ya, nggak ada orang. Justru kalau ngedekat ke orang, ujung-ujungnya jadi masalah, jadi konflik ke orang. Jadi yang harus diperbaiki emang bukan jalannya ya, dirinya sendiri gitu. Ini ada kegagalan di keadaan sebelumnya. Tapi energinya dia gagalnya gagal yang berulang gitu. Karena nggak belajar dengan apa yang terjadi. Kalau dia sadar dengan kesalahannya dia, mungkin semua nggak akan seperti ini. Di energi sebelumnya dia nyoba buat nyari jalan. Cuman apa yang dia usahakan gagal, malah nggak seperti apa yang direncanakan gitu ya. Tadinya ngerencanain apa, kok energinya jadi kayak gini. Ini kesedihan ada di sini, malah yang terjadi kesedihan-kesedihan yang dirasakan ya. Orang-orang yang dekat ke dia karena lihat keadaan dia kayak gitu, sifat dia kayak gitu, ujung-ujungnya orang-orang yang dekat cuman ngelihat hartanya aja, duitnya aja gitu. Ada rasa kecewa. Target ke depannya juga di akhir bulan Mei ini, seseorang yang nyakitin zodiak Capricorn, masih seseorang yang ngerasain kecewa di perasaannya. Ini ada rasa kecewa di dirinya, di perasaannya dia. Seperti apa sih rasa kecewanya? Ace of Wands dari sesuatu yang dia jaga. Ikutin kata hati. Targetnya lebih ke Ace of Pentacles, ngusahain berusaha. Ini ada rasa kecewa
kecewa gitu ya di perasaannya sendiri, mau maju nyari kebahagiaannya dari kecewa itu, tapi nggak mampu. Ini dia ngejaga, cuman yang dia kejar tetap ego. Ini Pentek kayak gini, ketika dia nyari jalan di kesalahannya dia gitu ya, nyari jalan di kesalahannya dia yang ada permasalahan. Harusnya dari keadaan itu dianya sadar tentang kesalahan dirinya, tapi ini lebih ke yang dia kejar ego. Awas, coba kalau nanti aku udah kaya, udah punya uang, udah punya duit, aku buktikan. Sebenarnya perasaan itu yang bikin dia keras kepala, mungkin ya bisa bikin ketika ada masalah dia marah-marah kemana-mana gitu. Mungkin dari perasaan itu. Makanya sampai akhir Mei juga seseorang di sini masih tetap ngerasain kecewa. Capricorn, ini karena dianya tadi gitu ya, punya pikiran yang dibuktiinnya sama uang, sama keadaan, makanya orang-orang yang dekat dia juga sebenarnya cuma ngemanfaatin aja. Ini yang diharapkan uang, duit. Mungkin di awal-awal nggak kelihatan gitu ya, di awal-awal orang-orang yang datangnya yang bawa uang, bawa kebahagiaan, tapi pas lihat kok orang teh kayak gini gitu, di situ baru punya pikiran jahat ke seseorang di sini. Ini dari tindakannya dia, dari jalan yang dia kejar, sebenarnya bukan kebaikan yang akan dia temui, tapi permasalahan semakin merembet, permasalahan semakin banyak gitu, permasalahan semakin ngacak ke sana ke sini. Targetnya King of Wands tentang ketegasan. Tentang ketegasan, akan ada ketegasan di energi ini, di mana seseorang di sini mampu buat tegas, mampu buat ini energi ketegasan ya. Seseorang di sini gini, ketegasan dari keadaan sekitar. Jadi mungkin dia marah berani saat itu gitu ya, tapi ketika ditegasin sama orang lain mungkin bisa jadi dimarahin balik. Dia ngerasa kecewanya, di situ rasa kecewanya sebenarnya ya ngegas duluan tapi digas down gitu. Capricorn, orang yang nyakitin Capricorn energi karmanya seperti itu. Ini saran mungkin ya buat Capricorn, ketika kita berhadapan dengan seseorang yang seperti ini harus gimana sih gitu. Ini energinya King of Wands, kita juga harus tegas sama kayak energi tadi kartu di sini gitu ya. Orang-orang yang ada di dekat dia tegas. Makanya Capricorn juga di energi ini harus punya ketegasan ya. Seperti itu Capricorn energinya ini. Makasih banyak buat zodiak Capricorn dimanapun berada. Makasih yang udah subscribe, share, like, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.